Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Wulansari, NIM 145, mahasiswi jurusan Agribisnis kelas 5C Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir praktikum Operation Research, yaitu membuat kasus dan penyelesaian dari Decision Analysis, Linear Programming, dan Transportation. Baik, untuk yang pertama, kita akan membuat kasus tentang decision analysis, yaitu PT Bintama adalah perusahaan di bidang minuman. Perusahaan ini akan melakukan ekspansi dengan pilihan beberapa alternatif yang akan dipertimbangkan. Alternatif keputusan antara lain membuat pabrik besar, pabrik sedang, dan pabrik kecil. Dalam keputusan tersebut akan ada hal yang dipengaruhi, yaitu menguntungkan dan tidak menguntungkan. Seperti pada tabel di situ, kita bisa melihat berapa jumlah yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Setelah dirasa cukup untuk memahami dari soal tersebut, selanjutnya kita buka aplikasi POM-QM-nya dengan mulai mengerjakan. Di situ kita klik Decision Analysis, lalu kita klik Decision Table. Selanjutnya kita masukin sesuai kasusnya tadi. Untuk titelnya itu judul, kita tulis PT Bintama saja. Terus number of decision itu 3, diisikan 3 untuk pilihan keputusannya. Dan number of nature states itu diisikan 2. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan menemukan tabel baru. Lalu isikan data sesuai soal atau sesuai kasus tadi. Selanjutnya kita solve, lalu di situ ada solution, kita klik, maka akan muncul 3 output. Nah, untuk yang pertama ini adalah decision analysis result. Decision analysis result ini nilai maksimin dan maksimax muncul di bawah tabel sebagai rekomendasi atas keputusan yang kita ambil. Untuk maksiminnya kita dapat dari pabrik besar, yaitu sebesar 60.000. Untuk maksimaxnya itu kita dapat dari pabrik sedang 150.000. Untuk selanjutnya kita klik solution kembali dan klik regret of or opportunity loss. Nah, output yang kedua ini adalah output dari regret or opportunity loss. Kita akan menemukan minimax regret di sini tertulis 70.000. Selanjutnya kita klik solution kembali, lalu klik Hurwitz value. Nah, output yang ketiga ini adalah kriteria Hurwitz yang disesuaikan dengan kondisi pengambilan keputusan, berapa persen tingkat keoptimalan terhadap keputusan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke kasus baru, yaitu tentang linear programming. Kita baca dulu kasusnya. Perusahaan gerabak gigi membuat pintu dan jendela dari kayu. Setiap pintu membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 3 jam dan pengamplasan rata-rata 2 jam. Setiap jendela membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 2 jam dan pengamplasan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengamplasan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata $5 dan setiap kursi $3. Berapa seharusnya produksi pintu dan jendela dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan gigi maksimal? Nah, di situ kita ada tabelnya. Begitu tabelnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi POM-QM-nya. Kita pilih yang linear programming. Kita klik linear programming. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Kita masukin sesuai soal yang kita baca tadi atau kasus yang kita baca tadi. Setelah selesai, kita klik solve, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini menunjukkan hasil perhitungan. Untuk solutionnya itu X1-nya 0, X2-nya 100, dan RHS-nya 300. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk pintu
sebanyak 0 dan jendela itu sebanyak 100 dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi tersebut adalah 300. Nah, untuk selanjutnya kita klik solution lagi, kita pilih yang kedua, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, di sini terdapat reduce cost, yaitu reduce cost ini menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi dari tujuan masing-masing variabel. Nah, juga terdapat dual value yang menunjukkan nilai dari setiap sumber pada solusi optimalnya. Oke, selanjutnya kita klik solution kembali, kita pilih yang ke-6 yaitu graph. Nah, di sini muncul grafik. Grafik ini terdapat 2 titik yang terbentuk. Diperoleh kombinasi optimum dengan nilai X1 sebesar 0 dan X2 sebesar 100. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat nilai X2 yaitu 100. Dan pada grafik ini juga terdapat garis putus-putus yaitu garis iso profit line, di mana pada hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan memiliki keuntungan yang sama tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kasus yang ketiga yaitu transportation. Untuk soalnya kasusnya kita baca dulu. Ada 3 pabrik semen A, B, dan C, masing-masing memiliki kapasitas produksi maksimal dalam satu periode waktu tertentu, 200, 400, dan 400 unit. Ada 3 gudang D, E, F, yang masing-masing dapat menampung maksimal 600, 300, dan 300 unit. Rata-rata biaya per angkut per unit dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel biaya masing-masing per unitnya. Untuk pertanyaannya, berapa unit semen yang harus diangkut dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap gudang dan berapa total biayanya? Untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi POMQM-nya. Kita pilih yang transportation. Selanjutnya kita akan menjumpai kayak gini. Kita tulis judulnya terlebih dahulu sama seperti tadi, terus number of source, number of destination, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menjumpai seperti ini, lalu masukin data-data yang ada pada kasus tadi, lalu klik solve bagian atas. Lalu untuk solusinya kita pilih yang transportation result. Nah, transportation result ini solusi yang diberikan oleh QM, seperti contoh, pabrik A mengirimkan ke gudang B sebanyak 200, terus pabrik B mengirimkan ke gudang D 100, dan pabrik B mengirimkan ke gudang E 300, dan seterusnya. Setelah itu kita klik solution lagi, kita pilih yang kedua yaitu marginal cost. Nah, marginal cost ini memberitahukan apabila perusahaan tidak mengirim sesuai dengan transportation result, maka akan ada biaya tambahan yang diperoleh. Nah, seperti contoh, apabila seharusnya pabrik A mengirimkan ke gudang D, tapi malah mengirimkan ke gudang E, maka akan ada tambahan 1 unit. Dan seterusnya. Selanjutnya kita klik solution lagi, kita pilih yang final solution table. Nah, ini adalah solusi akhir apabila tidak mengirimkan sesuai, maka akan dikenakan biaya tambahan. Dan biaya tambahan ini seperti yang berwarna merah tersebut ya. Selanjutnya kita klik solution lagi, kita pilih yang iteration. Nah, iteration ini jika melakukan perhitungan manual, kita cukup menghitungnya 1 kali iterasi saja. Selanjutnya kita pilih solution kembali, kita klik yang shipment with cost. Nah, shipment with cost ini adalah pengiriman dengan dananya. Seperti contoh, pabrik A jika mengirimkan 200 unit ke gudang D, maka akan dikenakan biaya sebesar $1.400 dan yang lainnya seperti itu. Untuk yang terakhir kita klik solution kembali, kita pilih yang shipping list. Nah, ini adalah daftar pengirimannya. Jadi apabila pabrik A mengirim ke gudang D sebanyak 200 unit, untuk biaya per unitnya itu adalah $700 dan untuk biaya keseluruhannya adalah 1.400 dan yang lainnya. Jadi total biaya yang akan dikeluarkan sebesar $5.600 sesuai dengan tabel transportation result yang di atas tadi.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.